Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Selamat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 2 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induksi mahasiswa 2530112477. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah di kelas 8 di SMP NU Ceduk Kabupaten Cirebon. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa bareng-bareng supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk berdoa. Ketua kelas memimpin doanya. Dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberi manfaat. Berdoa mulai. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surat-surat pendek untuk mengingat dan menghafal kita. Untuk surat-surat pendek, silakan kalian baca, yaitu surat At-Takasur. Bareng-bareng. Bismillah. Selanjutnya, untuk pembacaan surat pendek sudah dibacakan. Mudah-mudahan kalian selalu mengingatnya. Untuk pembelajaran hari ini, kalian semuanya bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua, tidak ada yang sakit ataupun yang lainnya. Untuk itu, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada peserta didik yang tidak hadir pada hari ini. Yang pertama, Ashar Mujani hadir. Muhammad Labib Asrofi, Muhammad Fahri, Riri Regina Putri, ada Safa Awalia, ada Silva Aulia Putri, ada Umi Salama. Selanjutnya Zakiyatul Miskia. Ya, untuk hari ini kehadiran sudah hadir semua tanpa ada yang tidak hadir.
Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Kemudian pada pertemuan kali ini, sebelumnya Bapak akan menanyakan kepada kalian, barangkali dari kalian peserta didik masih ingat pada pertemuan kemarin Bapak menjelaskan materi tentang apa? Ya, silakan. Ya, itu kemarin pertemuan kemarin itu Bapak menyampaikan berintegritas tadi apa? Dengan sifat amanah dan jujur. Itu pertemuan kemarin dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya kalian perhatikan video berikut ini sebelum memulai pembelajaran atau materi. Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga Dukuh Belaga, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumur air warga yang biasanya banyak air, debitnya terus membusuk sehingga datangnya musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga lalu mencari air dari rembesan mata air di sungai-sungai yang telah mengering. Air ini pun digunakan untuk mandi, cuci pakaian, hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang. Video yang diputar sebagai perkenalan untuk materi pada hari ini. Dari video yang Bapak putar tadi, kalian sudah menyaksikan di situ ada yang namanya gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kemudian dari video tadi, dari berita tadi ada yang namanya daerah kekeringan, kekeringan yang berkepanjangan sampai tanah sumur itu nggak ada airnya. Kemudian yang terakhir tadi kita melihat berita tadi ada salah satu jenazah di depan masyarakat, di depan orang-orang itu lagi melaksanakan yang namanya sholat jenazah. Nah, untuk itu Bapak mau menanyakan, apakah kalian pernah melaksanakan sholat jenazah? Tidak pernah ya pastinya, karena yang namanya sholat jenazah itu wajib harus disolatkan. Kemudian, apakah pernah kalian melaksanakan yang namanya sholat gerhana? Pernah, karena sholat gerhana itu pernah muncul di daerah kita, yaitu daerah Indonesia. Pastinya ada yang sudah pernah, ada juga yang belum pernah. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint yang menjelaskan tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk pelajaran hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Yang pertama yaitu
Sebelum pembelajaran kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami pentingnya sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan kita memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas dengan percaya diri. Jadi nanti kamu ada proses diskusi dan nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelas agar teman-teman kalian mengerti apa yang disampaikan. Yang kelima, yang terakhir, nanti di materi terakhir yaitu pertemuan terakhir tentang mempraktikkan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Karena apa? Harus praktek, karena dengan teori saja tanpa praktek biasanya peserta didik itu tidak akan mengerti tentang sholat jenazah. Makanya nanti di akhir materi ada yang namanya praktek tentang sholat jenazah. Sebelumnya, supaya untuk mengingat, Bapak minta tolong kepada kalian bacakan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan dari 1 sampai 5 dengan suara yang jelas dan paham didengar oleh orang lain. Silakan yang mau membacakan siapa? Ya, mangga. Tujuan pembelajaran 1. Memahami pengertian sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. 2. Memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. 3. Mungkin kita sholat gerhana matahari dilaksanakan di malam hari, karena malam hari itu tidak ada matahari. Gak mungkin kita melaksanakan gerhana bulan di siang hari, karena yang namanya bulan itu adanya di malam hari. Nah, selanjutnya apa sih gerhana? Sholat gerhana itu, ini pengertian dari sholat gerhana. Pengertian dari sholat gerhana itu salah satu dua gerhana yang disebut, yaitu namanya sholat kusufain. Dari dua gerhana itu dinamakan kusufain. Nah, kemudian sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi kalau ada gerhana matahari berarti kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kalau tidak ada gerhana berarti sholatnya itu tidak ada kesunahannya. Kemudian sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf. Ingat, kalau gerhana bulan, ingat ya, disebut sholat khusuf. Sedangkan sholat pada saat gerhana matahari itu disebut sholat kusuf. Beda. Kalau gerhana bulan pakainya khusuf, kalau gerhana matahari pakainya kusuf. Nah, kemudian sholat gerhana itu pengertiannya adalah salah sholat yang dikerjakan. Ulangi, sholat gerhana pengertiannya adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu pengertian dari sholat gerhana. Dari pengertian ini kalian harus memahami mana perbedaan antara gerhana matahari dengan mana antara gerhana bulan. Sebelum dilanjut, Bapak pengen dari perwakilan kalian untuk membacakan pengertian sholat gerhana yang ada di sini. Bapak minta ke Labib untuk membacakan pengertian sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut kusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu pengertian dari sholat gerhana. Paham semua ya dari pengertian ini? Kita lanjut, kalau memang sudah paham, itu
pengertian dari sholat gerhana. Nah, di sini kita ada yang namanya hukum sholat gerhana. Orang yang melaksanakan orang yang sudah melaksanakan sholat gerhana itu apa sih hukumnya? Itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Orang yang melaksanakan sholat gerhana ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Dikutip dari sebuah hadis yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Itu sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari. Memenuhi syarat sahnya sholat, kemudian jenazahnya harus sudah dimandikan dan dikafani. Jenazahnya itu diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat goib. Kalau sholat goib nggak ada jenazah, karena goib nggak ada. Berarti kita namanya sholat goib. Itu bedanya sholat jenazah dengan goib. Kalau jenazah itu ada di depan kita, kalau sholat goib itu mayitnya nggak ada. Kemudian ada yang namanya tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Tata caranya sama seperti sholat yang lain, tapi ada perbedaan. Yang pertama niat, kemudian takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat kepada Rasul, kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, takbir yang keempat itu membaca doa untuk orang yang ditinggalkan. Yang terakhir yaitu salam. Itu tentang tata cara sholat jenazah. Ada yang mau bertanya, apa sudah paham dari sini? Sudah cukup paham? Ya paham. Nanti kita lanjutkan lagi ke pembahasan. Wah, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah, pemateri hari ini sudah selesai. Tadi tata cara yang dilaksanakan sudah dijelaskan, sudah dipahami dari mulai sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Baik anak-anak, kalau memang sudah paham dari materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan membuat sebuah kelompok kalian. Kalau memang sudah paham, Bapak kasih kelompok itu dari sini, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 4 kelompok untuk kalian kerjakan diskusinya. Dari kelompok itu silakan nanti berdiskusi, musyawarah apa-apa yang akan Bapak kasih tugaskan ke kalian. Untuk tugasnya yaitu LKPD untuk kalian diskusikan masing-masing kelompok. Kelompok pertama sholat apa? Sholat gerhana, maunya sholat gerhana. Betul sholat gerhana ya? Kelompok 1. Kelompok 2 mau sholat apa? Sholat istisqa. Kelompok 2 sholat istisqa. Silakan kamu nanti didiskusikan ke kelompoknya. Selanjutnya kelompok 3 berarti tentang sholat jenazah. Nah, untuk kelompok 4-nya, untuk kelompok 4 silakan kamu diskusi karena sudah semua dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4-nya kamu diskusikan tentang sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Silakan didiskusikan antar kelompoknya, siapin barangkali ada hal-hal yang tidak mengerti, kalian sampaikan ke Bapak. Dan kalau sudah selesai tugas kelompok yang selanjutnya, nanti kamu kalau sudah selesai diskusi, kamu bikin mapping di kertas yang sudah disediakan.
Yang itu berarti yang ini warna kuning. Nah, kemudian yang nomor 4 warna hijau. Silakan kalian diskusikan sama teman kalian tugas LKPD yang Bapak sampaikan. Kemudian setelah itu kalian bikin mapping di kertas Asuro, dan nanti kalau sudah selesai kamu tempelkan mapping itu di kertas Asuro. Barangkali ada yang mau bertanya tugasnya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya. Gimana? Ya, jadi untuk mapping itu nanti kalian tulis nomornya, nomor 1 di sini. Nanti videonya apa dulu? Videonya ditulis. Nanti kalau sudah selesai, nanti diganti ke kelas satu apa, nomor apa, jadi nanti ditulis sesuai dengan nomor. Kalau sudah selesai nanti ditempel. Silakan yang bagian tulis, bagian yang nempel. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan memberikan jawaban tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dinamakan sholat kusuf dan sholat gerhana bulan dinamakan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana dimulai saat timbul gerhana sampai matahari dan bulan terbentuk semula. 2. Waktu pelaksanaan sholat gerhana ketika sudah memasuki sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilanjutkan khutbah 2 kali. Di setiap rakaat membaca Al-Fatihah 2 kali dan membaca 2 kali kan khutbah 2 kali. Di setiap rakaat membaca Al-Fatihah 2 kali dan membaca 2 kali. Adapun tata caranya adalah niat sholat gerhana matahari, usolli sunatan li kusufi samsi rakaat ini lillahi ta'ala. Niat sholat gerhana bulan, usolli sunatan lil kusufi komari rakaat ini lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Membaca ayat atau surah Al-Quran. 5. Ruku. 6. Berdiri dari ruku dilanjut membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. 7. Ruku kedua. 8. I'tidal. 9. Sujud 2 kali. 10. Berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. 11. Diakhiri dengan salam. 12. Setelah sholat selesai disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ada kelompok 1. Ya. Salat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah salat kusufai, yang berarti salat dua gerhana atau salat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Secara khusus, salat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut salat kusuf. Speaking dulu supaya lebih rileks, lebih santai. Silakan untuk alat tulis dilepas dulu sejenak. Kita tempelkan tangannya di atas meja. Taruh tangannya di atas meja dan tutup matanya sejenak sambil menarik nafas, dan nanti kita keluarkan dengan pelan. Kita bareng-bareng ya. Taruh tangan di atas meja.
Keluarkan pelan-pelan. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Takbir ketiga itu membaca doa untuk mayit yang meninggal dunia. Nah, yang terakhir takbir keempat yaitu membaca doa untuk keluarga mayit yang ditinggalkan. Dan yang terakhir kita salam. Salamnya pun berbeda dengan salam sholat biasa. Kalau salam sholat biasa itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau sholat jenazah dilengkapi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Dari praktik tadi mungkin kalian bisa langsung nanti di masyarakat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dicukupkan, sudah Bapak sampaikan semuanya tentang sholat jenazah, sholat istisqa, baik sholat gerhana. Materi yang kiranya kalian kurang dipahami, kurang sulit, apa masih sulit atau masih ragu-ragu, kira-kira pada materi yang apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Itu ada peserta didik dari kalian yang masih kurang paham tentang sholat gerhana. Karena apa? Tadi sesuai dengan penjelasan Bapak, sholat gerhana itu berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Dari kesimpulan materi sholat istisqa itu kita menjalankan ibadah hanya untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat istisqa. Kenapa yang namanya sholat istisqa itu tidak hanya manusia, binatang atau tumbuhan, semuanya butuh yang namanya air. Tentang materi peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Minggu akan datang akan menjelaskan tentang peradaban pada masa Abbasiyah. Baik, anak-anak, dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Mulai.